Halo Pak Tulhas. Udah mulai. Halo, Ya, Vin. udah terdengar? Udah. Oke, tinggal Bagus nunggu. suaraku, Vin. Bagus Pak. Bentar Pak, aku ambil headset dulu ya. Ya. Pak Tulhas, ada yang mau request lagu dulu nih. Dari Siapa? dari I Sani. underscore Syani. Boleh, Apa boleh itu? nggak nih Pak? Boleh. Lagunya apa? Kalau saya tahu, saya nyanyiin. Lagunya apa, Mbak? Ada salam juga nih Pak Tulhas dari Rosalina Batubara. Oh, teman kuliah. Makasih, Lina. Sama ketemu lagi. Ya Bapak Ibu, kita masih menunggu narasumbernya, nanti ada Mbak Cynthia ya. Yang Request udah lagu. ada, join terus ya. Jangan jangan kabur. Ini kayaknya bagus kita sekarang ininya. Suaranya ya. Mudah-mudahan sepanjang Ya, acara akan bagus. ya Pak, bagus. Nggak ada nggak Nggak ada ada ininya. noise-nya nggak ada kayaknya. Nih, Mudah-mudahan. Mbak Baby itu dia udah masuk sudah join datang. tuh. Oke. Halo. Oke. Halo. Malam Pak Tohas, aduh, aku deg-degan nih disuruh ini. Nggak usah loh rambut santai-santai doang kok. Yang heboh kan Iya, penontonnya, maaf bukan ya. kitanya. Iya, nanti dibantuin ya. Ini pertama kali loh aku live. Nggak apa-apa, ini gue bantuin. Gue bantuin doa dari sini. Jangan gitu dong. Kita harus apa? Harus duet. Apa Siap, namanya? siap, siap. Nanti mohon maaf nih. Anjingku berisik ya. Aku punya 13 anjing. Wow. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya kan menikmati Iya. juga. Oke, oke. Thank you. Ya, Salam kita kenal tes juga dulu Kak kan. Cynthia. Salam kenal Mas Vincent, makasih ya. Ya, Oke. Eh, aku manggilnya apa ya? Yang nyaman aja lah, yang Bapak bisa hafal. Tuh kan? Soalnya relasi kita dulu relasi kerja sih. Jadi panggilnya dulu apa? Ya, apa-apa. Oke, oke, Nggak oke, apa-apa, oke. nggak apa-apa. Aku panggil Boleh Baby kok, aja boleh ya. panggil. Ya, santai ya. Ya, Oke. boleh. Baik, baik, Cynthia boleh, baik. Dewi boleh. Oke.
Kita bisa mulai nih. Bisa Pak, boleh. Udah rame juga nih, ada sekitar 7 orang yang Oke, baik. Ya, baik. Terima kasih. Selamat malam teman-teman. Terima kasih sudah hadir kembali di acara IG Live Dwi Mingguan Wahana Inklusif Indonesia. Sebagaimana yang teman-teman ketahui, menjelang hari ulang tahun Wahana Inklusif Indonesia tanggal 19 September 2021, ulang tahun yang 8, kita mau bikin beberapa IG Live yang juga kadang-kadang topiknya berhubungan, tetapi juga enggak, kadang-kadang off topic, apa aja lah. Tapi yang intinya adalah Jumat ini mau kita isi dengan sesuatu yang lebih menyenangkan, karena memang topiknya kan sekarang orang banyak di rumah ya. Jadi kita coba menyenangkan tetapi santai. Gitu. Bicara tentang ulang tahun, aku mau mengucapkan selamat ulang tahun juga buat baby nih. Terima kasih. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, baby. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to baby. Happy birthday to you. Terima kasih banyak. Selamat ulang tahun ya. juga untuk Kak Baby ya. Ya. Terima kasih. Sama nih bintangnya sama WII sama ya. Iya, Virgo. Mudah-mudahan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Lilis. Halo Mbak Lilis, ada Mbak Lilis nih Pak Talhas. Oh iya. Iya, ini Cynthia. Betul. Ini jangan-jangan isinya orang Ailo semua nih. Iya, family Ailo family. Iya, soalnya tadi lihat-lihat di post ada beberapa teman, ada Mbak Lucy gitu ya, sobat-sobat lama kita, sahabat lama saya maksudnya ya di Ailo. Terima kasih banyak sudah merespon luar biasa gitu. Semoga bisa enjoy yang ikut IG Live ataupun yang menyaksikan rekamannya nanti ya di IGTV. Oke, baik. Topik kita sebenarnya hari ini bicara tentang berkarya atau bekerja di komunitas, pilihan atau panggilan. Topiknya sih agak agak sedikit bukan berat sih sebenarnya, tapi kita mau bicara soal kehidupan kita sebenarnya. Kita mau bicara soal kehidupan, kita mau bicara tentang apa cara kita mengisi kehidupan, cara kita berbicara soal reaksi kita kepada lingkungan dan sebagainya. Jadi dan jangan lupa juga hari ini kita akan dihibur juga sama Baby. Baby juga akan main musik gitu ya dan bernyanyi tentunya. Jadi terima kasih banget nih. Aku dapat hari ini narasumbernya komplit gitu, nggak cuma ngomong tapi juga bisa menghibur teman-teman sekalian. Oke, baik. Mulai dari mana ya? Aku mau minta Baby, aku mau memperkenalkan juga Baby sebagai founder dari komunitas sahabat. Ya, jadi luar biasa kalau aku lihat YouTube-nya gitu ya. Kiprah dari komunitas sahabat. Baby bisa cerita nggak sih awal mula sampai menemukan atau mendirikan komunitas sahabat itu seperti apa ya? Ya Pak Tohas, terima kasih banyak udah diundang, bener-bener satu kehormatan nih diundang sama idolaku dan idola kita semua. Iya, idola kita semua. Ya, thank you banget. Aku deg-degan nih beneran deh. Biasanya nggak deg-degan, sekarang deg-degan. Apalagi disuruh main gitar kan. Untuk pertama kali nih aku live main gitar katanya. Tapi demi Pak Tohas dan teman-teman semua yang malam ini bergabung deh. Terima kasih banyak. Komunitas sahabat itu didirikan tepatnya tahun 2005 di 16 tahun lalu. Waktu itu kebetulan kita baru transisi, kalau saya pribadi, jadi beberapa foundernya memang transisi dari
kuliah ke kerja. Jadi saya waktu itu sebenarnya masih skripsi juga di tahun terakhir. Lalu sederhana sekali ya, karena udah nggak ada kuliah. Terus kita semua kebanyakan anak organisasi, yang di organisasi dulu memang kegiatannya ngajar dan juga apa ya, semacam mengunjungi panti lansia gitulah, karena belum punya uang banyak ya, ada uang ngepas lah. Jadi waktu itu memang karena ada satu tempat di dekat rumah saya gitu, tempat pembuangan sampah, Pak. Karena ngelihat ya tempat pembuangan sampah ini sebenarnya ilegal karena lahan kosong gitu aja. Nah, saya kebetulan waktu jalan kaki ngelewat tempat ini, ada gubuk-gubuk ya. Biasalah kalau kayak tempat pembuangan sampah ilegal gitu ada gubuk-gubuk. Ya. Nah, sebenarnya dia di antara komplek-komplek gitulah, ada komplek bank dan komplek lainnya gitu. Jadi saya waktu itu ngerasa gimana ya anak-anak tinggal di situ gitu. Saya lewat aja bau banget, Pak. Tapi orang tinggal di situ gitu. Ya. Gimana mereka makan di situ kayak gitu kan. Ya udah, karena itu aja sih, sesederhana melihat gimana anak-anak di situ, orang-orang di situ ya. Karena kita juga pas ya uangnya, namanya mahasiswa. Ya akhirnya kita memberikan dari apa yang ada dari kita, yaitu kita bisa punya ilmu, ya bisa ngajar, bisa minjem buku, ngajak main mereka. Ya awalnya itu aja sih, sesederhana apa sih yang bisa kita kasih dan berikan ke lingkungan terdekat kita. Kebetulan kan emang ada di sekitaran rumahku ya, di Pasar Minggu dulu sih. Nah, awalnya itu, lalu saya, kenapa namanya komunitas sahabat? Karena saya mengajak sahabat saya SMA, dan sahabat saya SMA ini memang Muslim, jadi kita memang foundationnya sudah diversity. Nah, kebetulan dia beda universitas, ya, jadi saya mengajak sahabat saya SMA, dan mengajak sahabat saya di tempat saya kuliah, gitu. Kenapa namanya komunitas sahabat? Sahabat saya yang SMA ngajak lagi sahabatnya dia. Gitu. Jadi awalnya ada 10 orang yang sama-sama pengen lakuin sesuatu. Sederhana sekali, cuma ngajar anak-anak waktu 16 tahun lalu. Ya udah, akhirnya kita namakan komunitas sahabat, dan memang landasannya Unity in Diversity sih. Dan sampai sekarang, karena dulu kita nggak mulai dengan uang, sampai 16 tahun ini masih betul-betul dengan dana kemandirian kita, dana volunteer ya, dari kita untuk kita lah, dari kita untuk sesama lah. Ya. Tapi kan satu hal sih ya, kalau aku lihat ya, Baby, maksudnya pada saat itu memang lebih karena lagi nggak banyak kegiatan, habis kuliah, maksudnya mau transisi dari selesai kuliah terus ke bekerja gitu. Dan kita tuh kan sebenarnya gampang banget ya, kalau dibilang peduli itu gampang sebenarnya, dalam artian oke, aku tahu di sekitarku ada orang yang butuh bantuan, aku tahu di sekitarku ada problem gitu. Tapi biasanya kan orang hanya berhenti pada satu kali kita lakukan karena memang rasa pengen bantu, tapi setelah itu selesai. Tapi komunitas sahabat ternyata enggak. 16 tahun itu enggak mudah loh dengan model yang kayak gini. Gitu ya, orang-orangnya mungkin bekerja, orang-orangnya sibuk, kayak Baby kan profesional juga gitu. Tapi Mas, saya pantau, bukan dipantau sih, maksudnya dilihat di sosial medianya gitu ya. Tapi tetap mengajar sampai sekarang. Apa sih yang menjadi dasar sampai tetap bisa melakukan itu di tengah banyak kesibukan, di tengah banyak pilihan-pilihan yang lain begitu? Jadi sebetulnya memang kita di komunitas sahabat itu mimpi besarnya ya, mimpi awal kita kan sebenarnya nggak berencana nih jadi sebesar ini sejujurnya, Pak. Ya. Sejujurnya komunitas sahabat nggak memang kita kan jadi
dulu tuh ada anak hukum, ada anak teknik, ada ekonomi ya. Namanya Hmm. anak baru lulus, nggak tahu tuh, nggak kenal apa namanya yayasan, apa namanya LSM. Jadi benar-benar cair aja gitu. Nggak pernah bermimpi sampai kemudian kita kerja di Ambon, di Kalimantan tuh nggak pernah sih sampai mimpi seperti itu. Yang waktu itu mungkin keinginan besar kami pertama kita tuh punya apa ya istilahnya, salah satu nilai kita tidak tunggu tua, tidak tunggu kaya raya untuk berkarya bagi sesama. Itu pertama. Wow, Jadi luar yang biasa. ya mesin engine-nya tuh apa ya, kita pengen buktiin kalau anak muda, waktu itu masih muda ya, sekarang udah tua. Anak muda itu kalau cuman punya niat dan ya nggak, biasanya memang aku sih ngerasa karena dulu nggak banyak mikir ya Pak ya, nggak banyak tuh mikir, lakukan aja. Kalau hanya punya niat dan dijalankan bersama-sama ya, maka kita pengen kayak apa ya, waktu dulu membuktikan bahwa anak muda Indonesia tuh mandiri kok, tanpa nunggu misalnya buat proposal gitu ya, kita bisa gitu. Tapi ya itu prinsipnya adalah kita memberikan dari apa yang ada. Nah, itu yang pertama. Yang kedua Pak, waktu itu kami nggak tahu ya, cuman kami ngerasa rasa syukur, apa ya, bentuk kami mensyukuri hidup kami, bentuk mensyukuri, makanya komunitas sahabat itu ada lagi tagline-nya, apa ya, komunitas sahabat itu para sahabat yang belajar untuk mensyukuri hidup dan persahabatan. Nah, cara kami mensyukuri hidup kami mensyukuri ilmu yang kami terima ya, karena itu yang kita punya, kita bisa ngajar, kita bisa baca tulis, ya dibagikan. Gitu. Nah, itu yang membuat mungkin sampai sekarang apa ya, kami merasa karena kita belajar bersyukur, sehingga ketika Tuhan tambahkan ilmunya, tambahkan udah kerja, ditambahkan lagi rezekinya, apapun itu, ya semakin berkomitmen gitu, maksudnya semakin terus-menerus dikasih ruang, dikasih kesempatan selama kita bernafas untuk bersyukur ya. Nah, salah satu cara mensyukuri apa yang Tuhan kasih ke kita, ilmu kita, rezeki yang Tuhan kasih, kita bagikan lagi ke mereka yang membutuhkan. Maksudnya mereka yang memang nggak bisa balas kita gitu loh, Pak. Kan kalau kita katanya ya, kalau kita ngasih cuman ke orang yang baik sama kita, buat apa gitu kan? Mereka bisa ngebales ke kita. Jadi ya memang kita memberikannya ke sesama yang membutuhkan, anak-anak dan lansia, Pak. Jadi mungkin itu yang menggerakkan kami, karena sangat dekat ya anak-anak dan lansia gitu. Kami merasa dua kelompok usia ini, mereka yang kadang sering sekali tertinggal ketika kita sibuk, Pak. Apalagi mereka yang berada di bawah, ya bisa dibilang di bawah garis kemiskinan, udah sibuk kerja, pasti anak-anaknya juga jadi terabaikan. Begitu juga dengan lansia, Pak. Bagaimana kalau mereka udah sibuk kerja kan untuk makan gitu, nah pasti ada kelompok usia seperti anak-anak dan lansia yang tidak mendapatkan perhatian gitu ya. Nah, jadi kami memutuskan ya sudahlah, kita fokusnya dua aja, lansia dan anak-anak dalam setiap program yang kami buat. Tapi kalau Bapak tanya kenapa kita bisa berjalan, karya ini bisa berjalan 16 tahun, pastinya karena ada banyak sekali sahabat-sahabat kita, sahabat-sahabat kami ya. Akhirnya makin besar nih, Pak. Misalnya ya karena banyak orang yang datang di komunitas sahabat, kadang tanpa diundang hadir, apa yang bisa saya bantu? Itu juga sih, kalau nggak ada orang-orang yang tergerak gitu, yang pengen turut serta bareng kita berkarya, juga rasanya mustahil ya sampai saat ini kita masih berusaha untuk terus berkarya gitu.
Luar biasa ya. Jadi tadi yang Ya, aku tangkap sebenarnya berbuat bagi sesama itu nggak harus tunggu kaya dulu ya. Nggak perlu harus tunggu jadi ya, sukses dulu, tapi betul, berbuatlah dari apa yang kita punya. Apapun itu nggak harus betul, uang, ya. Bisa dalam bentuk mengajar dan lain-lain. Nah itu yang saya kira nggak mudah loh. Kayaknya sih nggak mudahnya ngasih duit aja, tapi untuk melakukan itu yang kayaknya eh, menjadi apa ya? Saya kira banyak sekarang orang gampang sekali. Oke, kita butuh ini nih, kita mau lakukan satu kerja sosial, kemudian transfer uang, apalagi sekarang gampang banget ya, pakai pakai uang virtual, pakai apa tuh? betul. Sekarang ada Dana lah, ada apalah GoPay dan lain-lain selesai. Tapi yang melakukan itu loh, yang menurut saya luar biasa karena dia sendiri punya his or her own life gitu ya. Ada waktu yang diambil juga, ada tenaga yang diambil juga, ada perhatian juga pastinya, pemikiran juga. Karena kan kalau kerja-kerja kayak gini kan nggak cuma sekedar tenaga, kita mikir bagaimana sustain dan lain-lain. Bahkan mungkin Hmm, sampai ke urusan personalnya orang-orang yang kita dampingi harus kita pikirkan. betul. Apa sih yang Baby renungkan melewati proses itu selama ini? Pernah nggak sih terpikir gue ini aneh nggak ya? Enggak. Kalau Nggak ya? dibilang enggak. Malah memang komunitas sahabat itu yang ingin kita sampaikan, we are really ordinary people, Pak. Oke. Kami orang-orang biasa. Hmm, Makanya kita selalu bilang, apapun kamu, gitu ya, hmm, maksudnya ya, jadi diri kamu sendiri, hmm, ya eh, bisa, gitu. Itu yang ditampilkan komunitas sahabat, makanya hmm, kita sekumpulan orang yang istilahnya masih kok, misalnya ya, hmm. kongko di kafe, misalnya Ya, gitu ya, masih, eh, masih kayak gitu, masih karaoke ya dulu waktu sebelum pandemi. iya. Bener-bener ya common common people, orang-orang aja yang Hmm, membuat kita permenungan saya sih sebenarnya uh, banyak sekali. Ini yang saya hmm. yakini ya Pak, dalam perjalanan 16 tahun ini bisa dibilang nggak mungkin mulus seperti jalan tol ya, nggak mungkin. Ya, Mulus seperti jalan tol tidak mungkin, tapi sebetulnya kami yakin bahwa banyak sekali sebetulnya. Jadi kita juga punya quotes nih Pak yang hmm, lahir dari hmm. perjalanan karya persahabatan kita. Makanya kita bilang karya Ya, persahabatan. Apa yang dilakukan dari hati hmm. akan dirasakan oleh hati juga Oke. dan menggerakkan setiap hati. Wah, luar biasa. Iya, 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 iya. jadi Oke. itu permenungan kami gitu. Jadi ya Hmm, apa yang dilakukan dari hati itu biasanya bisa dirasakan oleh hati yang lain dan menggerakkan setiap hati. Dan Oke. permenungan saya ada juga teman-teman yang ingin memberikan, ya tadi Mbak bilang sekarang gampang Hmm, tinggal transfer ya Pak di Iya. aplikasi online Ah, gitu ya, ah, atau ah. di bisa.com gitu ya. Iya, iya. Yang diberikan di komunitas sahabat itu suatu media sebenarnya, suatu Hmm, komunitas di mana hmm. kamu bisa kasih uang kamu, tapi betul-betul dengan cinta gitu Pak. Oke. Gimana sih caranya? Kalau orang dengan mudah naruh di kotak masjid Ya. atau kotak gereja gampang ya. Aha. Nah, yang dikasih di komunitas sahabat, kamu bisa ngasih uang, tapi cinta kamu ya tadi, kita ngasih uang dalam bentuk misalnya setiap kali ngajar, teman-teman, adik-adik butuh alat tulis, adik-adik butuh Hmm, vitamin ya Pak gitu, hmm. adik-adik Ya. butuh susu, biskuit. Hmm, Nah, hmm, itu yang kita kasih ya. Kita donasikan cinta kita, donasikan hmm, uang kita. Itu hmm, bentuk rasa syukur kita. hmm. Nah, cinta kita adalah ketika kita mikirin apa ya yang kita kasih buat adik-adik di saat pandemi, mereka nggak punya telepon gitu ya.
Mau dikasih telepon juga mungkin nggak ada sinyal. Nah, cinta kami adalah kami mengembangkan satu buku belajar, Pak, teman-teman gitu ya. Jadi medianya pakai buku belajar. Ketika kami ke Marunda, kita ngajar, itu kita cetak buku. Nah, teman-teman, itulah cinta kita. Kita kembangkan kurikulum di mana adik-adik bisa belajar di rumah. Ada kayak PR, LKS gitu loh, Pak, LKS sekolah. Nah, itu cinta kita gitu. Jadi selain kita kasih, mungkin kita kasih uangnya buat cetak bukunya, tapi ya cinta kita yang nyata itu ya pas kita ngebuat, misalnya saya lagi dapet tentang biasanya ada volunteer tim komite namanya, itu bagian saya misalnya dulu temanya cinta tanah air. Nah di situ kan saya mikir, Pak, adik-adik kelas 4, 5, 6 membayangkan gitu ya. Nah itulah yang membedakan bahwa selain ngasih donasi gitu, ada juga kita kasih cinta kita ya tadi dengan pemikiran kita gitu, dengan tenaga dan waktu kita. Dan kalau belum punya uang tadi ya, karena kami memulai dulu kan nggak pakai uang nih waktu kita kuliah. Ya udah, nggak apa-apa, kasih juga ada juga orang yang benar-benar banyak mahasiswa. Jadi volunteer kami mahasiswa tuh ada di Kapuas. Ya sudah, mereka memberikan waktu dan pikiran mereka gitu. Mungkin belum banyak yang bisa dikasih, jadi kita ada kayak monthly sharing juga sih. Tapi ya buat kami mendonasikan, memberikan uang kami dengan cinta ya bukan sekedar taruh, tapi juga kita kita kelola gitu dalam bentuk program. Dan semua yang kerja di sini, maksudnya makanya tadi kan kerja untuk komunitas, kami nggak kerja sih sebenarnya. Maksudnya bukan kerja profesional bayar. Semua relawan. Semua betul-betul relawan gitu. Itu kan ya itu Pak. Jadi itu yang mungkin kita kasih ya Pak. Kasih media lah istilahnya kayak gitu. Iya. Ya terus terang, waktu saya dan tim sosial medianya Wahana berpikir tentang topik begitu ya, terus terpikirkan, aku punya temen nih gitu namanya Baby gitu. Kenapa kita namakan kerja? Karena kalau buat kami, buat saya, mungkin buat Baby juga, melakukan seperti ini kadang-kadang bahkan lebih dari sebuah kerja. Karena kalau kerja mungkin kita bisa dari 8 ke 5 gitu ya. Tapi bekerja seperti ini kadang-kadang nggak ada waktunya kadang-kadang. Ya kan, apalagi kalau kita menemukan kasus-kasus krusial gitu ya, seperti sekarang pandemi dan saya pikir juga Baby pasti berpikirnya siang dan malam tuh. Makanya kemudian bekerja untuk komunitas, kemudian pilihan atau panggilan. Gitu tuh. Jadi karena orang sekarang banyak pilihan loh, bisa mau begini, bisa mau begitu gitu ya, dan ketika kita melakukan sesuatu untuk komunitas, maka itu pilihan atau panggilan. Tapi sebelum sampai ke sana, nyanyi dong, Beb. Aduh. Dibantuin ya. Ini demi Pak Tolhas aku nyanyi nih. Aduh. Karena serius banget dari tadi, makanya kita nyanyi dulu deh. Iya. Vin, sambil lihat komen di itu ya, Vin. Disclaimer ya, ini demi WII, Pak Tolhas, Mas Vincent. Ini untuk pertama kalinya aku live IG dan main gitar. Jadi mohon maaf kalau suaranya terbatas ya. Pak Tolhas harus bantuin nih. Siap, aku bantuin dari sini. Ini lagu yang adik-adik juga suka. Jadi waktu kita ada semacam pentas seni, jadi kita kasih adik-adik itu, aku cerita sedikit tentang lagu ini ya. Sebenarnya lagunya Laskar Pelangi. Oke. Nah, kita tuh ada misalnya adik-adik dikasih kesempatan untuk mengekspresikan bakatnya, atau kita selalu belajar dengan metode belajar yang menyenangkan karena fokus kami di pendidikan nilai, karakter, dan kecakapan hidup, Pak. Gitu. Jadi nanti ada waktu di mana parents meeting, kita tampilkan semua karya-karya adik-adik. Salah satunya menari. Oke. Nah, jadi adik-adik itu ini lagu yang adik-adik suka.
Dan mereka pilih dan mereka menang. Nah, mungkin kakak-kakak juga bisa, atau teman-teman yang hadir bisa juga bernyanyi ya. Mimpi adalah kunci untuk kita, bukan dunia. Marilah tanpa lelah, naskah pelangi akan teringat waktu. Bebaskan dirimu di angkasa, warnai hati jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Cinta kepada hidup memberikan naskah pelangi akan terikat waktu. Jangan berhenti mewarnai cintaan mimpimu. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita selamanya. Selamanya. Menarilah dan terus tertawa, walau tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita selamanya. Selamanya. Aduh, maaf. Bagus. Terima kasih. Maaf ya, aku deg-degan loh, beneran. Sampai dingin di tangannya, nggak pernah main. Keren. Vincent, gimana Vin? Keren banget dong. Oke. Ada ini Vin yang bisa dibacain Vin di chat. Belum ada pertanyaan Pak, cuman Belum ada. banyak yang gabung. Udah 7 orang nih sekarang, udah nambah. Oke. Nggak apa-apa. Oke. Biasanya kalau Wahana IG Live itu viewernya bisa sampai hampir 200 ketika nanti itu diposting di IGTV. Jadi nanti Ya. keren. Ya, aduh, deg-degan nih untuk pertama kalinya nih sama demi Pak Tohas dan Mas Vincent dan teman-teman nih. Wih, makasih banget Kak. Aduh, thank you. Maaf. Oh, maaf sih. Ya, habis nggak pede. Itu sudah Sama akan kemarin. jadi
Itu udah Lumayan jadi juga. jejak sosial media itu, Beb. Ah, aduh, deg-degan deh. Ya, Oke. makasih Pak Thomas dibantuin. Kalau enggak aku udah dingin nih, freezing, membeku. Luar biasanya koneksinya bagus loh, nggak ada delay loh. Di aku ya, di Ya, aku nggak ada delay. Jadi apa? Kayaknya bagus banget. Biasanya kan kalau kita main di bareng-bareng gini suka ada delay gitu. Ini nggak ada kayaknya, bagus banget. Oke, oke. Ya, oke, kita kembali dulu ke pembahasan yang tadi. Beb, ya, Ya. apalah namanya ya, kerja buat komunitas, pilihan atau panggilan. Baby pilih yang mana? Panggilan yang dipilih. Oke. Iya. Oke. Jadi gini Pak. Apa namanya? Karena kita diskusinya bukan diskusi yang tentang rohani gitu ya. Oh iya, Jadi, ya. Ini nggak correlated dengan itu sebenarnya. Iya. Cuman aku cuman pengen sharing bahwa Ya. sebetulnya memang semua niat baik kita gitu ya Pak. Itu kan juga kadang bukan karena kitanya gitu. Itu yang kalau saya pribadi meyakini itu bukan karena kitanya gitu, atau bukan karena siapa sih dulu anak mahasiswa bisa mikirin atau punya empati, itu juga karena panggilan. Ya. Maksudnya itu itu panggilan baik ya, itu suara-suara baik lah di luar indera kami. Ya. Nah, pilihan kami ya mendengarkan. Pilihan kami mendengarkan panggilan itu. Oke, aku sharing satu lagi nih tagline. Jadi tagline kami itu Pak di komunitas lahir karena perjalanan 16 tahun ini. Ada satu lagi tagline yang kami juga renungkan. Kita selalu bilang terpanggil, tergerak, dan berbuat segera. Oke. Jadi ada 3 hal itu di dalam komunitas, khususnya volunteering ya. Komunitas relawan, terpanggil, tergerak, dan berbuat segera. Ketika kita melihat kayak tadi ya, ada anak-anak yang tinggal di tempat pembuangan sampah, di rumah-rumah gubuk, itu kan ada panggilan, Pak. Betul. Apa yang kau bisa lakukan untuk mengurangi? Nggak mungkin saya menghilangkan semua beban kita gitu ya, tapi mengurangi. Kita kan terpanggil, lalu tergerak. Ajak teman-teman gitu ya. Nah, ini kunci yang terakhir. Berbuat segera. Jangan pernah ditunda. Memang betul ya kalau ada lagu, berbuat baik, janganlah ditunda-tunda, itu benar. Iya. Karena saya melihat banyak orang-orang yang selalu pengen bilang bahwa aduh gue pengen banget deh nanti umur sekian pensiun dan punya yayasan gitu ya. Kan ya gak banyak tuh Pak yang kayak gitu. Pokoknya saya pengen pensiun cepat, punya yayasan gitu. Nah, kami nggak pernah punya mimpi, dulu nggak pernah punya mimpi punya yayasan. Tapi yang kami lakukan adalah setiap kami punya panggilan, emergency response. Kemarin ada kebakaran di panti jompo gitu. Tergerak, langsung. Ayo kita meetingin. Kita telepon atau apa yang bisa kita bantu dan berbuat segera. Karena kalau udah ditunda, dengan dulu sih kalau kuliah mungkin banyak waktu ya Pak. Sekarang udah kerja, kayaknya kerjaan, ya tahu lah ya Pak ya, kerjaan itu tuh kayak, aduh banyak banget ya meeting, workshop. Kayak nggak ada selesainya kan? Nggak ada selesainya, belum urusan rumah tangga ya, misalnya. Ada juga pasti urusan rumah tangga hilang gitu yang namanya berbuat segera. Jadi 16 tahun bisa berjalan karya persahabatan ini karena ya udah, kalau udah tergerak, udah ada kebutuhan di situ, langsung aja, jangan pernah menunda. Kalau enggak nanti 10 tahun lagi juga nggak akan jadi. Iya, betul.
Saya belajar dari situ Pak, karena saya yakin tuh ya, kalau dulu 16 tahun lalu ya waktu mahasiswa kita diem-diem aja tuh nggak berbuat segera juga nggak jadi komunitas sahabat Pak, yakin saya. Betul sih, betul. Ya kan? Ya, kalau nggak ngelangkah ya nggak jadi. Kalau hanya berhenti di niat gitu ya. Ya, betul Pak. Nah, kalau udah ada tadi ya Pak, kalau udah tergerak, semua niat baik pasti ada jalan lah, gitu loh Pak. Itu yang itu yang kami rasakan lah. Itu yang kami selalu bilang ya, itulah yang Tuhan cukupkan, gitu. Apa namanya, pada akhirnya ada perjalanan iman ya di sana ya. Karena betul Pak, kami nggak pernah berpikir sekali lagi bisa kasih beasiswa anak-anak di Ambon gitu. Kita punya program beasiswa. Kita nggak pernah bermimpi sekarang kita punya 200 anak-anak di Kalimantan dan di Jakarta. Itu nggak pernah mimpi, nggak pernah. Dan apa ya, dengan dana kita sendiri, dana volunteer, dan tidak terima CSR, kan iman sekali ya. Maksudnya dalam perjalanan, betul, dalam perjalanan 16 tahun. Ya Pak, dalam perjalanan 16 tahun udah sering banget Pak kita bilang, bisa nggak sih kita ngajak anak-anak, ada 100 anak, kita ajak jalan-jalan, edutrip, mana duit buat bis? Itu selalu banyak, apa ya, nggak yakin, sumpah, beneran. Kita selalu nggak yakin. Tapi karena kita lakukan, sehingga ya udah Tuhan cukupkan ya dalam ajaibnya dalam 16 tahun ini ya, puji Tuhan ya semuanya dicukupkan dan saya bisa kasih apa ya Pak, semacam testimoni gitu ya. Saya pribadi selalu merinding, bener-bener merinding kalau saya ingat Pak, waktu kami emergency respon di Ambon waktu banjir bandang, itu waktu kita pembagian sembako, pelayanan kesehatan, relawan komunitas sahabat, teman-teman kami ya, kami kan ada teman-teman yang kerja di Kemlu gitu ya, ada di swasta, itu sampai cuti Pak yang di Jakarta. Sampai cuti untuk ngantarkan, untuk belanja bantuan ke airport. Dan di Ambon ada ratusan orang, relawan komunitas sahabat, sama sekali nggak dibayar. Untuk mengantarkan ke pelosok-pelosok. Itu nggak apa ya, saya tuh hampir, kalau kita sekarang lihat semua orang, ada beberapa yang saya dibayar berapa gitu ya. Tapi setiap tadi ya, tergerak dan berbuat segera, setiap emergency respon, ada 100-an orang gitu ya, saya sampai benar-benar nggak menyangka, sampai benar-benar kalau ingat itu, kok ada ya, dan itu nggak dibayar Pak, kita nggak punya uang, kita betul-betul nggak punya uang untuk membayar orang 100-an, kami bukan LSM gitu ya. Itu yang saya coba Bapak bayangkan, siapa yang menggerakkan itu Pak? Nggak mungkin lah, maksudnya nggak mungkin lah manusia yang bisa menggerakkan orang nggak dibayar kerja untuk sesamanya, itu nggak mungkin. Pasti kan ada cinta Tuhan lah, ada tangan Tuhan lah yang hadir di dalam setiap hati mereka. Dan teman-teman relawan dulu yang di Ambon juga kebanjiran waktu itu rumahnya. Itu yang saya ngerasa itu pilihan Pak, pilihan untuk berbuat dan mendengarkan. Itu yang di Ambon ya. Terus ada lagi kejadian emergency respon juga di Ambon. Dan waktu itu kita udah nggak terlalu punya volunteer ya, jadi tinggal 1-2 orang aja di sana. Yayasan lah, dulu mantan mitra kerja kantor saya, ILO gitu ya Pak ya. Mereka bilang, karena dia tahu saya punya komunitas, tolong Mbak dibantu, ini sampai sekarang belum datang pemerintah. Saya kebetulan punya teman di sana, volunteernya, walaupun tinggal beberapa, itu Bapak itu pimpinan yayasan ini bilang, saya betul-betul berterima kasih dengan komunitas sahabat, walaupun bukan yayasan atau bukan lembaga bahkan, tapi pemerintah baru assessment, bantuan udah datang Pak dari Jakarta. Bayangkan, kalau maksud saya
siapa coba yang bekerja gitu kan? Kalau nggak memang ya itulah, itu yang kami yakini, memang Tuhan mau nggak mau kami meyakini cinta yang ada di setiap hati yang bergerak melalui komunitas secara relawan. Itu ya cintanya Tuhan lah. Itu pilihan manusia mendengarkan panggilan Tuhan. Oke. Sampai juga kesimpulannya. Karena kan ya karena emang ajaib sih. Iya, karena hidup ini kan banyak pilihan ya. Memilih untuk ikut kata hati atau memilih sesuatu yang lain, itu kan sebenarnya aku kira itu tantangan orang sekarang ya, maksudnya dan memilih untuk berbuat sesuatu bagi sesama itu ya itu pilihan gitu. Apapun dasarnya, apapun motifnya gitu ya. Dan ya itu seperti yang Baby bilang bahwa memang ya nggak berhenti hanya sebatas sebuah niat, nggak berhenti hanya pada ucapan oke, aku tahu karena misalnya ini ya apalah istilahnya, apa perintah Tuhan atau apa bahwa kita harus mengasihi sesama, tapi kemudian itu hanya terhenti hanya karena kita merasa kita tidak punya kemampuan gitu. Padahal tadi Baby bilang banyak hal sebenarnya yang bisa kita berikan, tidak harus karena uang. Luar biasa loh, apalagi untuk kehidupan kita yang sedemikian sulit ya untuk saat ini ya, di mana banyak orang yang harus fokus berpikir soal dirinya sendiri dan yang sulit untuk kemudian berbagi hidup pada orang lain. Saya kira ya ini yang saya kira mungkin yang bisa di-sharingkan ke kita semua gitu ya, yang nanti yang sedang dan akan menyaksikan IG Live ini gitu ya. Oke, nyanyi lagi dong. Pak Tohas, ada pertanyaan dulu nih. Oh, ada pertanyaan ya? Ada pertanyaan. Ada dari FADH_prop_76. Ini buat Pak Tohas nih kayaknya nih ya. Mau tanya sebenarnya WI itu sekolah atau LSM? Oke. Ini harus dijawab oleh teman-teman gitu. Ya, kita butuh kebetulan kita memang sebuah karya yang berbadan hukum. Jadi kalau dibilang begitu, ya kita memang yayasan, boleh disebut LSM juga, tetapi kita tidak terdaftar atas nama LSM karena kita terdaftarnya di sekolah, di PKBM. Jadi jawaban singkatnya seperti itu. Kalau mau tahu lebih lanjut, silakan kontak ke Wahana Inklusif Indonesia. Tetapi memang kenapa kemudian orang banyak bertanya hal itu? Karena kita punya banyak layer kegiatan. Jadi dikatakan LSM ketika memang kita mengadvokasi sebuah kebijakan, mengadvokasi kasus-kasus anak-anak dengan kebutuhan khusus atau disabilitas. Tetapi ketika dinamakan sekolah, karena memang kita di dalamnya punya homeschooling, kita punya PKBM, kita punya pendampingan belajar dan lain-lain, dan kita punya training guru. Jadi kita punya campaign dan macam-macam. Jadinya memang kelihatannya jadi kayak ya itu tadi, bisa dibilang sekolah, bisa dibilang LSM, ya terserah deh, yang penting lihat aja. Oke. Ada lagi, Vin? Sejauh itu hanya itu, Pak. Buat Bapak Ibu yang mungkin mau bertanya, boleh langsung di kolom komentarin ya. Ya, boleh. Boleh juga nanya ke KBB ya, tentang komunitas sahabat dan sebagainya. Pastinya. Oke, kita nyanyi lagi. Pak Tohas lah sekarang nyanyi. Aku soalnya Pak Tohas expert nih dalam main gitar, jadi aku gak pede nih. Alah, enggak lah. Nah, aku main gitar suka, tapi jeleknya aku adalah suka lupa teks nyanyi. Nah, itu jelek banget. Ayo dong, Feb, nyanyi. Lagi ya, katanya. Nah, mungkin lagu ini agak-agak personal gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah, kali-kali mikirin personal, jangan mikirin orang lain terus. Tapi bukan, maksudnya aku pengen tadi yang kita udah nyanyi yang Laskar Pelangi ya, itu lagu yang sangat sangat terkait dengan komunitas sahabat lah gitu, yang adik-adik juga suka. Nah sekarang ini ada sebetulnya memang lagunya agak rohani gitu ya, tapi saya nanti bisa lah ganti-ganti biar nggak rohani. Tapi ini sangat indah ya, karena judulnya aja udah jadikan
hatiku istana cintamu. Oke. Mungkin ada teman-teman, nah ya mohon maaf ya kalau suaranya agak-agak ngepas. Disclaimer-nya, ini pertama kali saya live main gitar demi Pak Tolhas dan Mas Iksan dan Rizky. Luar biasa. Senang deh gue. Jadi mohon dimaafkan ya. Oke. Siapakah aku di hadapan-Mu Tuhan, Kau curahkan cinta-Mu. Apakah artiku bagimu, cinta-Mu setia selalu. Menangiskan menyambut rahmatmu, dan banyak dosaku. Sering ku ingkari cinta-Mu dalam langkah hidupku. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahiman-Mu, agar ku mampu bertahan kasih-Mu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cinta-Mu, jadikan hatiku istana cinta-Mu, tempat yang layak untuk bersamaya. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahiman-Mu, agar ku mampu bertahan kasih-Mu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cinta-Mu, jadikan hatiku istana cinta-Mu, tempatnya layak ku bersamanya. Udah Pak, malu saya. Ya itu ya personal song lah, apa namanya, ya tadi ya Tuhan udah kasih begitu besar banyak hal dalam kehidupan kita yang kadang juga bukan karena kita, bukan karena kitanya yang hebat atau karena kitanya yang bisa, tapi karena memang cintanya Tuhan gitu. Jadi kalau dalam karya-karya persahabatan komunitas sahabat, membersihkan hati itu menjadi kunci sih sebenarnya. Jadi lagu ini selalu mengingatkan bahwa kami selalu bilang komunitas sahabat ini kan tagline-nya ada dan nyata. Komunitas sahabat itu ada dan nyata gitu ya Pak ya. Sebenarnya sahabat ada dan nyata untuk kami dan sesama yang membutuhkan sahabat. Jadi karena kita merasa bahagia punya sahabat, makanya kita mau jadi sahabat untuk orang lain, khususnya lansia dan anak-anak yang yang membutuhkan sahabat gitu. Nah, dan terus-menerus kami belajar supaya komunitas sahabat ini karya persahabatannya
bukan obsesi gitu, tapi pergerakan hati. Kembali lagi ke hati. Jadi kalau obsesi ya mungkin saat ini kayak tadi yang saya bilang, kenapa komunitas sahabat nggak terima CSR gitu ya Pak ya? Karena kami selalu merasa yang lebih penting itu adalah setiap hati yang merasakan bahwa saya tuh nggak kenal sama Pak Tolhas. Kok Pak Tolhas tiba-tiba datang di kehidupan saya gitu ya? Datang di kehidupan saya ngajarin sesuatu yang saya nggak kepikiran gitu, karena saya udah sibuk cari uang gitu kan, saya sibuk bantuin orang tua saya. Siapa sih kok tiba-tiba ada Pak Tolhas dalam kehidupan saya? Nah itu yang kami merasa bahwa kami berharap setiap anak-anak dan lansia dengan kehadiran relawan komunitas sahabat merasa bahwa oh memang ternyata cinta Tuhan itu ada dan nyata. Sebenarnya itu. Jadi kita ingin merasa bahwa mungkin kalian sulit sekali hidupnya, tapi dengan kehadiran karya-karya persahabatan, kehadiran setiap relawan komunitas sahabat, kita ingin menyentuh setiap hati. Dan itu lebih sulit dibandingkan kita bangun gedung yang mewah, Pak. Kalau punya uang pasti bisa gedung mewah, gedung sekolah mewah, cepet jadilah 3 bulan kalau punya uang gitu ya. Yeah. Tapi menggerakkan membangun nilai-nilai, membangun bukan cuma ngajar ya, tapi hubungan yang positif gitu di antara relawan dan anak-anak, itu yang susah gitu. Bagaimana kami berharap mimpinya ya Pak, mimpinya anak-anak yang kita layani, mereka merasakan bahwa oh iya saya bisa melakukan sesuatu untuk keluarga saya, untuk orang tua saya, untuk sekitar saya. Gitu. Jadi salah satu, mungkin kalau Pak Tolhas pernah lihat di YouTube kami, alumninya komunitas sahabat kan bilang gitu, bagaimana di komunitas sahabat saya belajar bisa menjadi pemimpin gitu ya. Saya belajar untuk peduli sama orang lain. Itu yang kami rasakan lebih susah di situ dibanding bangun gedung lah Pak gitu. Iya, betul itu. Sih. Lalu apa sih strateginya, Baby, untuk bisa memultiplikasi, memperbanyak orang-orang yang punya pemikiran serupa? Karena saat ini kan saya pikir menjadi relawan dan lain-lain itu mungkin second option dalam hidup ya. Bukan berarti juga harus jadi utama sih, enggak gitu. Tapi it's mungkin opsi kesekian. Lalu bagaimana kita bisa mengenalkan tetap soal bagaimana bekerja dengan komunitas, bagaimana kepedulian pada kerja-kerja kemanusiaan dan lain-lain. Apa yang strateginya yang dilakukan? Strategi yang pertama, kalau saya pribadi, saya selalu menyampaikan ke teman-teman yang baru ya, maksudnya teman-teman pengurus-pengurus baru kan akan selalu ada ya, pengurus baru, relawan baru akan selalu ada. Saya selalu menyampaikan bahwa sahabat itu bukan berarti Kak Baby bisa berkomitmen atau bisa tetap terus aktif di komunitas sahabat karena Kak Baby nggak sibuk. Kan kadang-kadang gitu Pak, mungkin karena dia nggak sibuk aja, nggak ada kerjaan, makanya dia bisa terus di komunitas sahabat. Nggak kayak gitu. Saya selalu bilang bahwa coba kita lihat teman-teman relawan yang anaknya 2-3 masih tetap ngajar Pak. Ada beberapa yang bawa anaknya kadang-kadang ngajar gitu. Terus saya selalu kembali lagi mencontohkan di komunitas sahabat ini bukan karena ada yang lebih hebat atau ada yang lebih punya waktu luang, enggak. Tapi karena kita harus sadar ya, ada kesadaran bahwa ketika kita berani untuk menyentuh gitu ya, ngajar, ada 100 anak misalnya di Jakarta, 92 anak di Jakarta.
strateginya adalah selalu mengkomunikasikan itu amanah loh, gitu. Kan kita yang udah datang ke tempat itu, kita yang udah berkomitmen untuk menjadi sahabat mereka gitu ya. Ya itu amanah yang harus kita jaga dengan sepenuh hati kita gitu. Jadi jangan cuma datang dan pergi. Gitu aja. Nah, strategi yang kedua, kalau Bapak lihat di komunitas sahabat tuh nggak pernah kita di dalam poster-poster misalnya ya, kan karena kita fundraisingnya tuh internal Pak, ke apa namanya, ke volunteer gitu. Kita nggak pernah kasih misalnya nomor rekening gitu ya, kalau di beberapa kegiatan rutin itu nggak pernah, kecuali emergency response. Karena strategi kami bahwa ya kamu sebagai personal bisa kok, kalau kamu mau datang aja dulu gitu, lihat dulu aja, namanya sahabat kan. Sahabat kita kenalan nggak lihat, saya kenalan sama Pak Tohas nggak mungkin lah saya nanya Pak nomor rekeningnya berapa gitu kan. Gajinya berapa gitu ya. Kan nggak mungkin, baru pertama kali kenal. Nah ya udah kita kenalan kita kenalan dulu aja. Jadi di komunitas sahabat kamu datang aja karena kalau punya niat, Kak saya nggak bisa ngajar, ya udah datang aja, nanti ada briefing gitu. Nanti kita briefing relawan, nanti apa yang harus dilakukan. Kalau sama sekali nggak bisa ngajar, datang aja, karena kadang-kadang kita butuh misalnya foto-foto Pak, gitu, fotografer. Jadi ya itulah strategi kami. Dan yang terakhir mungkin apa ya Pak, kami melihat komunitas sahabat ini juga mungkin di tahun ke-8 ya, di tahun ke-8 itu juga udah hampir menyerah juga ya. Karena kan hampir menyerah juga, udahlah gitu ya. Karena memang lebih gampang kan buat melakukan misalnya baksos, ya udah baksos aja sendiri. Ngurusin orang itu nggak incidental aja gitu ya. Iya, udah datang gitu kan gampang. Ya, tapi di tahun ke-8 kembali lagi lah, ini yang kami meyakini bahwa ya memang apa yang dilakukan dari hati akan dirasakan setiap hati dan menggerakkan menggerakkan setiap hati ya tadi di Kalimantan. Jadi waktu tahun ke-8 kita udah hampir kolaps. Bukan kolaps ya, nyerah aja, capek gitu ya. Manusiawi ya, kok. Karena ya kan Pak, karena teman-teman kan udah, misalnya ada teman-teman yang sudah menikah gitu ya, yang tadinya mungkin 10, jadinya mungkin tinggal beberapa saja gitu kan, pasti ada perubahan. Nah, ada satu tipping point, salah satu tipping point kita selain program beasiswa di Ambon, ada juga kelahiran baru dari komunitas sahabat di Kalimantan Pak. Itu yang akhirnya kami semangat lagi, karena yang di Kalimantan ini mahasiswa Pak. Jadi itu tipping point komunitas sahabat yang hampir kolaps. Yang di tahun ke-8 rasanya udahlah gitu ya, ada lah ya waktu-waktu jenuhnya juga kan. Nah tapi ketika ada lelahnya, tapi ketika ada sekelompok mahasiswa yang akhirnya karena mereka mahasiswa punya jiwa baru, diperkenalkan komunitas sahabat oleh sahabat saya yang dulu satu kantor, saya dulu kerja di WPI di Kalbar di Kalimantan Barat, memperkenalkan komunitas sahabat, dan kemudian mereka lebih progresif. Jadi sebenarnya kelas belajar yang punya dampingan sendiri komunitas sahabat itu lahirnya di Kapuas Pak, di Kalimantan, bukan di Jakarta. Bukan di Jakarta, jadi di Kapuas. Karena lebih berani ya, mahasiswa itu lebih berani, yang muda lebih berani, lebih bersemangat. Jadi kita punya tempat sendiri ya pertama kali di Kapuas. Itu akhirnya semangat lagi, masa kita kalah gitu misalnya ya. Masa kita kalah nih sama anak-anak muda gitu kan. Ya hidup lagi, dan rekonsiliasi lah. Kami mulai melihat bahwa
ya gue kan mungkin nggak bisa ngasih tenaga gitu ya, tapi gue bisa ngasih donasi gitu. Komitmen sampai sekarang saya ngasih, sekarang kan saya udah punya keluarga, saya harus ngurusin anak, tapi saya berkomitmen. Ada prioritas yang lain, tapi komitmen saya untuk karya kemanusiaan untuk anak-anak dan lansia berupa donasi gitu. Jadi strateginya ya sudah, ada beberapa teman-teman yang tetap berdonasi karena mereka sedikit waktunya untuk memberikan tenaga. Ya udah, nggak apa-apa. Jadi kita ada beberapa teman-teman yang fokus kepada bisa transfer di monthly sharing. Ada yang akhirnya yang masih istilahnya yang punya waktu ya ngajar gitu. Jadi mungkin itu yang tadi saya bilang, ya jadi diri kamu aja, berikan kamu apa yang ada dari kamu, ya dikasih aja udah gitu. Itu mungkin ya. Jadi sesederhana itu sebenarnya ya. Iya, nggak tahu ya Pak, dari dulu ya gitu aja, apa yang ada dari kita kasih. Oke. Iya. Nah, itu sih. Oke. Mungkin ini pertanyaan yang agak terakhir. Sampai kapan, Beb, dirimu akan seperti itu? Mimpinya komunitas sahabat ini kan tagline kita, sahabat ada dan nyata untuk kami dan sesama yang membutuhkan. Komunitas sahabat akan selalu ada dan nyata untuk sesama selama persahabatan dan sahabat itu ada di dunia. Oke. Jadi selama ada cinta dan persahabatan di dunia ini, selama itu pula karya komunitas sahabat akan selalu ada. Jadi kalau ditanya mimpinya, kami berharap ini bisa jadi warisan gitu Pak. Ini jadi legacy. Walaupun baby nanti meninggal gitu ya. Waduh, serem amat kamu udah meninggal aja. Enggak. Jadi gini Pak, waktu komunitas sahabat akhirnya punya organizer, ada sistem. Ya. Itu karena ada teman saya, senior saya bilang ke saya, Beb, kamu maaf nih ya, kan umur orang kan nggak ada yang tahu gitu. Ya. Kalau saya boleh sharing, saya nggak pernah Pak jadi direktur komunitas sahabat, nggak pernah. Nggak pernah saya jadi direkturnya. Karena bukan itu obsesinya. Obsesinya adalah ya tadi bagaimana karya ini terus ada sepanjang nafas kita masih dikasih lah. Karena kan tadi kita belajar bersyukur. Pasti harapannya setiap sampai kami mati, kami bisa berhenti bersyukur, ya disitulah karya kita berakhir. Tapi bukan berarti karyanya habis dengan usianya orang habis gitu. Itu yang sampai kapan, kami berharap sampai selamanya. Dan kita suka bercanda sih, misalnya ada anak temenku gitu ya yang masih 7-8 tahun sering ikut, kita bilang wah dia nih besok dari direktur komunitas sahabat. Jadi ya harapannya seperti itu, tapi perjalanannya ya mudah-mudahan sekali lagi kita lagi mau coba lagi untuk bisa open volunteer sih Pak. Mudah-mudahan banyak anak mahasiswa sih sebenarnya yang juga punya banyak tenaga dan waktu untuk bisa jadi relawan lah. Gitu. Oh Pak, aku lupa satu lagi, sorry. Salah satu strategi kita tadi ya untuk kenapa bisa terus berkegiatan, karena kita sesuaikan juga dengan kemampuan kami Pak. Jadi kenapa kita ngajar dengan anak-anak di Marunda, kita bukan ngajar anak jalanan karena kita kemampuannya memang ngajar anak-anak biasa gitu. Terus kita hanya 1 bulan sekali kalau di Jakarta Pak. Gitu. Iya, 1 bulan. Kalau menurut aku juga kan bukan masalah merenungkan apa yang tadi barusan Baby sampaikan. Menurut aku memang kadang-kadang
bukan masalah banyaknya gitu ya. Tapi ya itu tadi sentuhannya. Jadi bukan melulu karena bukan masalah banyaknya aku pikir. Dan itu juga banyak diungkapkan oleh teman-teman yang melakukan hal yang sama ya. Wahana juga bukan besar gitu ya. Wahana tuh nggak besar. Dan apa yang kita pelajari adalah bahwa ya bukan karena harus besar gitu, tetapi memang kerja sungguh-sungguhnya sih. Kerja yang didasari, makanya tagline-nya Wahana juga kan tumbuh dari hati ya. Gitu. Ya itu indah banget sih. Tumbuh dari hati tuh aku pas baca, wah keren banget sih Pak, dalam banget ya. Iya karena pendirinya sendiri kan ya, kalau aku boleh cerita, Wahana Inklusif Indonesia itu awalnya itu mau bikin bisnis restoran loh. Oh, oke. Tapi saat kita sudah punya bisnis plan, saat kita sedang cari lokasi, Tuhan mengarahkan kita ke arah yang lain gitu. Jadi dan ya udah jadilah 8 tahun yang lalu Wahana Inklusif Indonesia, dan itu juga bukan dari sesuatu yang besar. Gitu, dari apa yang kita punya juga gitu. Jadi ya aku mengamini apa yang Baby bilang bahwa memang bukan karena besar. Ya sama, kita juga nggak pernah berpikir bahwa Wahana akan seperti sekarang gitu ya. Gitu. Jadi dan kadang-kadang juga kan karena memang yang juga kita tangani juga cukup agak-agak unik gitu ya, anak berkebutuhan khusus yang juga tidak semua orang tahu gitu ya. Sementara aku sendiri juga harus membelah diriku untuk hal yang lain gitu kan, maksudnya untuk pekerjaan dan lain-lain. Tetapi Tuhan kasih banyak hal untuk sampai sekarang kita mau 8 tahun ya sekarang gitu. Jadi ya dan sebentar lagi kita juga mau ada penjangkauan sampai ke Mentawai dan kemana, dan kita sendiri nggak ngerti bagaimana how to do it. Tapi ketika itu sudah ada di dalam plan kita, ya udah kita jalanin aja. Oke, iya. Oke, sekarang kupikir apa pesan-pesan yang bisa Baby sampaikan kepada teman-teman yang sekarang ada di sini maupun yang nanti akan menyaksikan pada saat rekaman ini dibuat di IGTV. Ada pesankah? Aduh, pesan ya. aku soalnya diundang sharing aja udah, aduh masa nih apa diundang sama idola sekarang seru berpesan gitu. Berat loh jadi idola, kalau idolanya menyimpang, aduh. Iya, karena menurutku Wahana Inklusif, maksud saya misi dari WII ya Pak Tolhas gitu, dengan segala misi kan kayak anak-anak kebutuhan khusus gitu ya, itu kan juga butuh effort lah gitu. Yeah. Kami waktu itu kan juga survei assessment ya, kenapa akhirnya kita nggak anak-anak jalanan gitu ya, kita anak-anak yang remote gitu. Jadi aku pikir itu sangat challenging dan sampai 8 tahun masih terus berjalan, pastinya komitmen ya Pak ya. Ada komitmen teman-teman semua sih. Ada komitmen lah, nggak mungkin lah bisa diteruskan karya-karya itu. Jadi kami merasa dari komunitas sahabat, saya mungkin mewakili teman-teman komunitas sahabat yang ada di sini juga. Halo Kak Indah, ini ada Kak Indah nih. Saya menyapa teman-teman. Ya, pesannya pertama, komunitas sahabat itu lahir memang dari, kembali lagi ya, hanya sesederhana niat dan pergerakan hati gitu Pak, komunitas sahabat. Ya mungkin dari awal kami berdiri sampai kita sekarang, tadi ya kita selalu berprinsip terpanggil kalau melihat sesuatu dan kita sudah tergerak, berbuat segera, jangan ditunggu, jangan ditunda. Gitu. Jangan pokoknya berbuat baik, jangan ditunda. Dan yang terakhir, yuk sama-samalah kita belajar mensyukuri hidup kita, mensyukuri rezeki dari Tuhan berupa sahabat-sahabat. Kan punya sahabat seneng ya, diperhatiin gitu ya, disayang, lagi sedih ada yang menghibur.
ya cara kita apa ya namanya, cara kita mensyukurinya dengan tindakan yang nyata gitu. Jadi apa itu tindakan yang nyata? Ya kita kasihlah apa yang kita syukuri. Saya bersyukur saya bisa baca tulis, punya ilmu, ya saya kasih ke anak-anak gitu. Mungkin itu ya tidak tunggu tua, tidak tunggu kaya raya untuk bisa berkarya bagi sesama. Dan yang terakhir, untuk teman-teman yang menjadi relawan dimanapun juga berada, pesan saya, lakukan hal baik dari yang sederhana di lingkungan terdekat. Itu aja kuncinya. Dan kalau saya pribadi, saya punya prinsip, walaupun kita sibuk di komunitas, tapi yang pertama adalah mencintai keluarga. Komunitas sahabat kerja untuk lansia, tapi kalau kita ada orang tua di rumah, ya karena kita udah tahu cara menyayangi orang tua kita gitu loh Pak. Jadi jangan lupain, oh aduh aktif banget dengan anak-anak lansia, tapi lupain anak sendiri, apa sama orang tua nggak baik. Ya itu, ya kan Pak. Jadi ya lakukan dari hal kecil dan lingkungan terdekat aja, latih terus cinta, latih terus bersyukur dari keluarga. Itu sih mungkin pesannya ya. Jadi jadi relawan, jangan lupain anak-anaknya, jangan lupain ada orang tua di rumah, di telepon gitu ya misalnya. Ya mungkin itu sih. Oke, baik. Makasih ya, Baby ya. Luar biasa diskusi kita malam hari ini ya. Jadi kalau berbuat sesuatu tuh nggak harus tunggu banyak uang, nggak harus tunggu kaya dulu gitu ya. Tetapi apapun yang kita bisa berikan bagi sesama kita untuk berguna buat orang lain, saya kira harus disegerakan begitu ya. Kita punya waktu, kita punya tenaga, kita punya ilmu, banyak yang bisa kita berikan, tidak harus karena uang. Tadi juga Baby mengatakan bahwa segala sesuatu yang dikerjakan dengan hati, dengan cinta, itu buahnya lebih besar daripada membangun sebuah gedung. Dan aku setuju dengan itu. Thank you banget ya, Beb. Aku terima kasih banyak sudah diundang sama Pak Tolhas, Mas Vincent. Aku pikir kita perlu menyebarkan motivasi, menyebarkan cerita-cerita seperti ini supaya orang melihat bahwa hidup ini tidak hanya yang susahnya aja gitu ya, tapi banyak kok sebenarnya karya-karya yang bisa dinikmati, yang membuat dunia ini menjadi lebih indah, aku pikir. Karena sebenarnya hidup kita itu bukan seperti mesin yang mekanistik gitu ya, pagi bekerja, siang, malam kembali ke rumah. Tetapi kadang-kadang kita perlu berpikir soal bagaimana berbagi hidup. Jadi, dan di ulang tahun ke-8 Wahana Inklusif Indonesia, di internal kita sendiri, kita merenungkan kembali soal bagaimana kita berbagi hidup. Dan pesan-pesan seperti ini, dan sukses juga tentunya untuk komunitas sahabat yang membuktikan eksistensinya selama 16 tahun ya. Itu bukan satu hal yang mudah, saya kira, 16 tahun untuk tetap konsisten di melakukan sesuatu. Jadi sukses ya, Baby. Amin. Sukses. Dan salam kami untuk teman-teman komunitas sahabat juga. Siap. Tanggal 19 ya Pak ulang tahunnya ya? Iya, kita ulang tahun tanggal 19, tetapi rencananya acara ulang tahun kecil-kecilan kita itu di tanggal 20, karena 19 itu kebetulan jatuh hari Minggu kayaknya. Di internal Wahana Inklusif Indonesia sendiri kita akan ada syukuran kecil. Most welcome kalau mau datang. Tapi ya kita tidak banyak-banyak karena lagi pandemi juga. Keinginan kita sih sebenarnya bisa kumpul-kumpul dengan teman-teman yang lain, tetapi kondisi belum memungkinkan. Kita akan IG live juga di hari ulang tahun itu, rencananya jam 12 siang untuk sama-sama berdoa dan bersyukur untuk 8 tahun Wahana Inklusif Indonesia. Jadi ya terima kasih banyak tentunya untuk teman-teman sekalian atas segala dukungannya untuk Wahana Inklusif Indonesia.
Dan aku pikir kita tiba di penghujung IG Live kita malam hari ini. Terima kasih banyak, Baby. Sukses ya untuk semuanya. Dan sekali lagi selamat ulang tahun. Semoga bahagia di tahun yang memberikan Tuhan, tahun yang penuh berkat saya kira. Terus berkarya untuk sesama dan untuk komunitas sahabat, untuk bisa menjangkau banyak anak-anak dan lansia yang membutuhkan cinta kita. Baik, terima kasih ya. Saya akhiri, saya kira teman-teman. Makasih. Nanti siarannya akan Vincent upload di IG Live. Thank you ya. Siap. Ya. Happy anniversary Pak untuk Wahana Inklusif nih di teman-teman sahabat. Terima kasih. Sehat selalu ya. Sukses Mas Vincent. Ya, terima kasih, Tuhan berkati semua. Tuhan berkati terus, sehat-sehat Pak. Ya. Terima kasih. Aku langsung matikan ya. Ya. Ya, terima kasih banyak. Jangan lupa di save ya, Vin. Iya, Pak.